Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama syukur kepada Allah yang selalu senantiasa memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya kepada kita, yang kita rasakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Lebih-lebih kita hidup sekali ini oleh Allah diberi hidayah, ditunjukkan jalan yang benar, jalan untuk menuju surganya Allah, ridhonya Allah, rahmatnya Allah. Maka kita lebih lagi bersyukur kita kepada Allah. Asyukru fi qaulun wa fi'lun. Jadi syukur itu ya dengan ucapan dan perbuatan. Ucapannya ya kita alhamdulillahirabbil alamin. Perbuatannya kita ya berarti meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan menjalankan semua larangan-larangan, perintah-perintah Allah ya, dengan baik. Itu merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian bersyukur pada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah. Kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khaira kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya yang masih ikhlas, masih ridho, masih setia di dalam thalabul ilmi, di dalam mencari ilmu untuk memahamkan dirinya agar terhindar dari berbagai macam fitnah, memahamkan dirinya agar lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Maka atas amal solehnya disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor hadisnya, nomor babnya 4, nomor hadisnya 608. Nomor bab 4, nomor hadis 608. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ta'dzini, bab keutamaannya azan. Bab keutamaannya azan. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Nabi, idza nudiya, ketika diadzani, apa li sholati, untuk sholat, adbara, maka membelakang atau pergi, siapa asyaitonu, setan, walau, dan bagi setan, durotun, kentut besar. Jadi dia lari dengan terbirit-birit atau lari dengan terkentut-kentut ketika setan itu mendengarkan azan. Hatta sehingga la yasma'a, tidak mendengar siapa setan, at-ta'dzina, pada azan.
dia lari sampai tidak mendengar suara azan. Faidza qadha, maka ketika telah selesai opo an-nida a'adan, aqbala, maka menghadap siapa setan, datang lagi. Hatta sehingga idza suwiba, ketika dikomati opo bisolati, sholat. Ketika azan itu selesai, maka setan itu kembali untuk menggoda, merayu kepada anak turun Adam sampai dikomati, sampai komat. Ada barat, maka membelakang siapa setan, lari lagi. Ketika komat, ya, setan itu lari. Hatta sehingga idza qadha, ketika selesai opo taswibu, komat, sampai komatnya selesai, dia lari. Aqbala, maka menghadap siapa setan, hatta sehingga yakhtiro, mengganggu siapa setan, bainal mar'i, di antara seseorang, wa nafsihi, dan hatinya. Jadi setelah komat itu selesai, maka setan kembali lagi untuk mengganggu seseorang, dirinya dan hatinya. Ya. Kalau dirinya mungkin diganggu, seakan-akan ada hewan yang nempel di badannya, sehingga ketika sholat bergerak, ya, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya. Ini juga termasuk dapat mengurangi nilai pahala sholat. Kan ada di hadisnya itu, orang sholat berjamaah tapi nggak dapat pahala sama sekali. Sedangkan sholat berjamaah itu pahalanya 25 atau 27 derajat, 27 pahala atau 25 pahala. Lah dia sholat berjamaah tapi nggak dapat pahala, tidak dapat 27 derajat, tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kenapa? Karena tidak khusyuk, ya, badannya garuk-garuk kepala yang sebetulnya nggak gatel, ya, bahkan mungkin ngupil, ya, sholat sambil ngupil, atau sholatnya sambil buang kotoran kuku. Wah. Nah, ini dapat mengurangi pahala sholatnya, yang tadinya dia harusnya mendapat pahala berjamaah, karena tidak khusyuk sehingga tidak mendapatkan pahala sama sekali walaupun sholat berjamaah. Itu yaqulu, berkata siapa setan, Uzkur, ingatlah kalian, kada ini. Uzkur, ingatlah kalian, kada ini. 5 pada apa-apa, lam yakun, yang tidak ada siapa orang, yadkuru, ingat dia, yang tadinya dia nggak pernah ingat. Kunci mobil, kunci motor, kunci kamar, lupa naruh di mana. Waktu sholat dia nggak ingat. Pokoknya niatnya sholat gitu. Ya, nggak ingat kuncinya itu ditaruh di mana. Tadi kemana ya kuncinya? Allahu Akbar. Gitu. Nggak seperti itu. Tapi ketika dia sholat,
oleh setan diingatkan, udkur kada, ya kamu inget nggak kemarin itu kamu naruh kuncinya di saku celana hitam pendek yang lobang, yang sobek, ya. Akhirnya dia ingat, padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hatta sehingga yadzila menjadi siapa rojulun seorang laki-laki, la yadri tidak tahu siapa rojul, kam berapa sholat dia, diganggu oleh setan, diingatkan oleh setan yang sebelumnya dia tidak ingat barang yang hilang, barang yang terselip, sampai dia itu lupa sholatnya dapat berapa. Ini berapa rakaat ini, ya. Berapa rakaat ini sholatnya. Nah itu. Jadi keutamanya azan itu dapat mengusir setan, itu dapat mengusir setan. Ya termasuk mungkin ketika di rumah ada sesuatu hal yang bergoyang-goyang, di rumah tidak ada angin, tidak ada kipas, tiba-tiba kok handuknya bergoyang-goyang, tiba-tiba kok selambunya bergoyang-goyang, kordennya kok goyangnya lebih kenceng, ya maka diadzani, silahkan diadzani, nggak apa-apa, diadzani rumahnya agar setan yang hendak mengganggu keluarga itu dia pergi. Syukur-syukur rumahnya dipageri dengan doa-doa, kan ada itu doa mager rumah, ya. Di antaranya ya pagi sore surat Al-Baqarah terakhir itu, ayat kursi, ya. Nah, itu termasuk pager, doa pager, nah, untuk memageri rumah agar tidak diganggu oleh setan, demit, gerandong, mak lampir dan kawan-kawannya. Ini. Namun kalau kita kembalikan ke bab keutamanya adzan, yaitu dapat mengusir setan dengan lari sambil terkentut-kentut. Babu raf'i sauti, babnya mengeraskan suara, bin nidai dengan adzan, ya. Babnya mengeraskan suara adzan. Jadi ketika adzan itu ya suaranya dikeraskan, karena dulu ya nggak ada sound system. Kalau sekarang enak, ya, tinggal cetek, ya, bahkan ada echonya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Saking enaknya jamaahnya tidur dengarkan azan mubaliknya, itu. Kalau dulu nggak ada, ya maka suaranya supaya dikeraskan. Waqala, dan berkata siapa Umar ibn Abdul Aziz, adzin, adzanlah kamu, adzanan dengan adzan, samhan yang keras, samhan yang keras, radio samhan, radio yang keras. Wa illa, dan jika tidak fa'tazilna, maka memisailah kamu pada kami. Maksudnya nggak usah adzan. Jadi Umar bin Abdul Aziz berkata, kamu adzan dengan suara yang keras. Kalau tidak bisa adzan dengan suara keras, ya fa'tazilna, wis gak usah adzan, ya. Tidak usah adzan, atau tidak usah jadi muadzin kamu. Jadi memang syaratnya jadi muadzin itu ya dengan suara yang keras, ya. Suara keras. Makanya dulu ketika Nabi menunjuk Bilal, karena memang
Bilal itu dari daerah yang mayoritas orang-orang itu suaranya kenceng, suaranya keras dan merdu. Nah, makanya Nabi ketika mendapatkan usulan dari Umar, ya, Nabi langsung menunjuk Bilal sebagai muadzinnya Rasulullah. Kum fa'adzin, ya. Hei Bilal, kamu berdirilah kemudian azan. Lantas Bilal langsung naik ke apa? Ya azan, ya. Kalau waktu di Mekah itu ketika Fathul Mekah, ya, Bilal langsung naik ke atas Ka'bah kemudian azan, ya. Maka kedengeran semua dengan suara azannya Bilal. Itu. Maka ketika azan ya harus dengan suara yang keras. Kalau tidak bisa azan dengan suara yang keras, maka tidak usah jadi muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus akhirnya pengurusnya datang. Siapa yang azan itu? Caleg. Ya caleg kok enggak azannya lemes ini kenapa? Belum makan loh Pak. Lah terus jadwal yang ngasih makan siapa? Bapak. Oh alah. Nah, itu. Maka azannya ya suaranya dengan suara yang keras. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abdurrahman ibni Abdillah ibni Abdurrahman ibni Abi So'so'ah Al-Ansari. Thumma kemudian Mazini, orang-orang Mazini, an Abih, anau sesungguhnya Abih, iku akhbarohu mengkhabari siapa Abihu pada Abdurrahman, ana Aba Sa'id sesungguhnya Aba Sa'id Al-Khudri, iku kola berkata dia, lahu pada Abih. Jadi Abu Sa'id berkata kepada Abi, ini sesungguhnya aku aroka melihat aku padamu, tuhibbu senang kamu al-gonama pada kambing, wal badiyata dan bertempat di hutan. Fa'idha maka ketika itu kunta ada kamu, fi gonamika di dalam kambingmu, au badiatika atau hutanmu, fa'adzanta maka azan kamu bisolati dengan sholat, azan sholat. Farfa maka mengeraskanlah kamu, farfa maka mengeraskanlah kamu sautaka pada suaramu, bin nidai dengan adzan, bin nidai dengan adzan. Hai Abi, saya melihat kamu itu senang dengan kambing dan kamu bertempat di hutan. Maksudnya ya menggembala kambingnya itu di hutan. Ketika kamu berada di dalam hutan, keadaan menggembala kambingmu, kalau sudah waktunya masuk sholat, fa'adzanta maka kamu adzan dengan mengeraskan suaranya. Kamu lagi menggembala kambing di hutan, ya. Kemudian sudah masuk waktu sholat, maka kamu supaya azan dengan suara yang keras. Karena ya dikhawatirkan ketika berada di sana
kemudian ketemu dengan orang-orang Islam yang lain yang tidak dikenal, sehingga nanti dikira orang kafir sedang menggembala kambingnya, nanti dijarah ya. Maka kamu azan dengan suara yang keras sehingga orang itu tahu kalau di dalam hutan itu ada orang Islam. Fa'inau bahwasanya la yasma'u tidak mendengar madza sautil muadzin pada panjangnya suara orang yang azan, pada panjangnya suara yang azan. Siapa? Jinnun, jin. Wala dan tidak insul manusia, wala dan tidak syai'un sesuatu, illa kecuali syahida datang apa semuanya, jin, manusia, sesuatu yang mendengarkan azan itu yaumal kiamati pada hari kiamat, pada hari kiamat. Jadi besok pada hari kiamat, jin yang mendengarkan azanmu, manusia yang mendengarkan azanmu, atau sesuatu yang mendengarkan azanmu, dia akan memberikan kesaksian. Mereka akan datang semua, mereka akan menyaksikan kepadamu. Oh, dulu ini azannya, saya dulu pernah dengar azannya dia. Jadi dia memberikan kesaksian. Nah, itulah termasuk keutamaannya muadzin yang suaranya keras ya. Suaranya keras, maka orang-orang, semua makhluk yang mendengarkan azan itu akan memberikan kesaksian pada hari kiamat. Bahkan kalau dalam hadis selain itu dijelaskan pahalanya orang yang azan itu sepanjang suara azan yang dia dengar, yang didengarkan. Contohnya mungkin azannya di sini, kemudian kedengaran suaranya sampai di Cawang contohnya, maka dia mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala azan ya sejauh azan itu terdengar, itu. Maka dikeraskan azannya, suaranya dikeraskan yang baik, makhrujul hurufnya juga baik. Qala berkata siapa Abu Sa'id, sami itu mendengar aku pada hadis ini min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi, bahwasanya orang yang azan besok pada hari kiamat, orang-orang yang mendengarkan azannya itu akan mendapatkan kesaksian dari orang yang mendengarkan azan. Ini. Maka kembalikan ke bab, ya, farfa sautaka binida, ketika azan ya azannya dengan suara yang keras, suara yang lantang. Syukur-syukur ada lagunya, lagu Hijaz, lagu Nahawan, itu, lagu Sobah, lagu Ros, itu. Babuma, babnya apa-apa yuhkonu yang dijaga apa ma bil adani sebab adan, minat dimai dari darah, maksudnya dibunuh. Babnya sesuatu yang dijaga ya, karena ada azan. Jadi karena ada azan maka tidak diserang atau tidak dibunuh. Tidak diserang atau tidak dibunuh karena ada azan. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Humaid an Anas ibni Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
iku kana ada siapa nabi ono iku idza ghazan ketika peperangan siapa nabi, ketika nabi perang, bina dengan kami, kauman pada suatu kaum, kauman pada suatu kaum, lam yakun yang tidak ada siapa nabi, iku yakzu berperang siapa nabi, bina dengan kami, hatta sehingga yusbiha pagi-pagian siapa nabi, wayang duro dan menunggu siapa nabi, fa in sami'a maka jika mendengar siapa nabi, adzanan pada adzan, kaffa maka mencegah siapa nabi anhum dari mereka, maka mencegah siapa nabi anhum dari mereka. Wa illam yasma dan jika tidak mendengar siapa nabi, tidak mendengar siapa nabi adzanan pada adzan, agoro maka menyerang siapa nabi alaihim atas mereka, alaihim atas mereka. Jadi ketika nabi berperang memerangi suatu kaum, itu nabi tidak langsung memerangi, tapi nabi menunggu sampai pagi, sampai nabi itu mendengarkan azan. Ketika nabi mendengarkan azan, maka nabi tidak jadi memerangi. Contohnya mungkin nabi mau memerangi desa A, ya, nabi datang, ya, kemudian ditunggu sampai mendengarkan azan. Ketika tidak ada azan, maka nabi langsung menyerang desa tersebut. Tapi kalau ada azan, maka nabi tidak menyerang desa itu. Kala berkata siapa Anas, kala berkata siapa Anas, fa kharajna maka keluar kami ila Khaybaron pada tanah Khaybar. Fantahaina maka sampai kami ilaihim pada mereka, lailan pada malam. Falama asbaha maka ketika pagi, walam yasma dan tidak mendengar siapa nabi adzanan pada adzan, rokiban maka naik siapa nabi, naik kendaraannya, warakibatu dan naik aku, khalfa Abi Tolhah di belakang Abi Tolhah. Wa inna qadami dan sesungguhnya telapak kakiku, latamassa niscaya menyentuh apa telapak kaki kodaman nabiyyi pada telapak kakinya nabi, maksudnya dekat, ya. Anas berada di belakangnya Abi Tolhah, yang mana telapak kakinya itu nempel dengan telapak kakinya nabi. Kala berkata siapa Anas, fa kharaju maka keluar mereka penghuni Khaybar, ilaina pada kami, bimakatihilihim dengan wadah mereka, wa masahihim dan alat pertanian mereka. Jadi Anas juga menceritakan pada waktu kami menyerang tanah Khaybar, itu tidak langsung diserang, karena sampai di sana malam,
Maka Nabi menunggu sampai pagi. Nabi tidak mendengar azan, Nabi langsung naik kendaraan menyerang desa Khaybar. Ya, ternyata ketika Nabi hendak menyerang desa Khaybar, penghuni Khaybar itu mereka keluar dari rumahnya dengan membawa peralatan untuk berkebun. Jadi belum tahu mereka mau diserang oleh Nabi, itu mereka tidak tahu. Falamma ra'au, maka ketika melihat mereka an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, berkata mereka, Muhammadun Muhammad, wallahi demi Allah Muhammadun Muhammad, wal khamisun, dan bala tentaranya Nabi. Ketika Nabi sudah masuk di dalam tanah Khaybar, desa Khaybar, mereka belum sadar bahwa mereka akan diserang oleh Nabi. Ya, mereka berangkat berkebun, ya, beraktivitas seperti biasa. Ketika mereka melihat Nabi, mereka berkata, Muhammad, oh ini Muhammad, demi Allah ini Muhammad dan bala tentaranya. Khomisan itu karena memang pada waktu itu pasukannya Nabi berbaris menjadi 5 barisan, menjadi 5 shaf. 5 shaf itu depan, kemudian kanan, kiri, tengah, dan belakang. Jadi ada pasukan di depan, kemudian ada pasukan yang ada di tengah, ada pasukan yang ada di kanan dan kiri, kemudian ada pasukan yang ada di belakang. Itu 5 shaf, ya. Membuat formasi perang, ya, membuat formasi perang dengan 5 barisan. Qala, berkata siapa Anas, falamma ra'ahum, maka ketika melihat hum pada mereka, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharibat, hancur, opo Khaybarun, tanah Khaybar. Ketika Nabi melihat penduduk Khaybar, lalu Nabi bersabda, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, kharibat Khaybar, rusaklah orang-orang Khaybar, hancurlah tanah Khaybar. Inna, sesungguhnya kami, idza nazalna, ketika bertempat kami, bisa hati kaumin, pada halamannya kaum, pada halamannya kaum atau emperan lah. Fasa as-sobaha, maka sejelek-jeleknya subuh, maka sejelek-jeleknya subuh, al-mundirina, orang yang ditakuti, orang-orang yang ditakuti, maksudnya pasti kalah, ya. Jadi ketika kami masuk ke tempat Khaybar atau masuk di Khaybar dan bertempat di sebuah halamannya kaum, pasti mereka akan kalah atau hancur. Ketika orang iman itu sudah masuk di kawasan tanah yang hendak diperangi, pasti desa yang diperangi itu akan hancur, akan kalah. Itulah yang oleh Nabi disampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kharibat Khaybar, ya. Karena ketika orang iman sudah masuk daerah yang diserang, pasti orang iman akan menang, pasti orang iman akan
diberikan kemenangan oleh Allah, dibantu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa azan itu dapat menyelamatkan desa atau seseorang. Azan bisa menyelamatkan desa atau seseorang, karena kalau tidak ada azan ya bisa kemungkinan akan diserang oleh orang iman, karena dianggap orang kafir semua itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.